Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas gugus 5 berkomaria, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pakansari 4, dan yang terhormat Ketua Ketua K3S Bapak Bonin MPD, yang terhormat Ibu Ketua KG Gugus 5 Ibu Lastri, dan yang terhormat teman-teman semua yang dari Gugus 5. Berapa sekolah ya? Ada 9 ya? 10? Oh 9 ya, 9. Termasuk Nanggewer 3. Nah hari ini alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk melakukan peer teaching. Ya. Bukan berarti Nanggewer 3 sekolah yang terbaik, bukan. Saya yakin sekolah-sekolah yang lain juga pasti jauh lebih baik dari Nanggewer 3. Dan saya juga bukan berarti saya yang terbaik suruh maju ke depan, bukan. Ya, hanya dikasih kesempatan saja ya, Bapak Ibu ya. Hari ini saya akan berikan peer teaching ya, peer teaching di penutupan KKG Gugus 5 ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Bu ya. Gugup juga sih Bu ya. Apalagi di belakang ada Ibu pengawas ya, yang teliti banget gitu ya, dibanding dengan saya yang kadang namanya lelaki Bu ya. Ya. Oke. Baik, saya mulai aja. Nggak perlu pakai mic Bu ya. Nggak perlu pakai mic, ya. Jadi saya nggak usah pegang-pegang ya. Yang pegang mic maksudnya. Ya. Ini sebelum itu saya mau ngecek sound dulu ini. Oh kesini enggak ya masuk? Kesini nyambung nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Lolokannya copot. Iya, lolokannya dicopot Pak. Udah. Ini Bapak Ibu atau anak-anak ini? Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin memastikan bahwa ruangan ini sudah bersih ya, untuk belajar supaya kita bisa nyaman belajar, ya bisa berkonsentrasi semuanya. Dan gimana kabar anak-anak sekalian? Saya nanyanya alam sekali. Anak-anaknya antusias. Ya, alhamdulillah. Kembali lagi yang tadi, kelasnya sudah bersih ya? Sudah. Apalagi di sini Pakansari 4 ya. Oh ya, Pakansari 4 itu jauh dari yang namanya polusi ya, polusi udara, polusi suara yang jauh ya, dibandingkan yang dengan pinggir jalan. Saya yakin kalau Bapak di sini jam 8 sore juga tidur kayaknya ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu sama-sama ya. Ketua kelasnya siapa ini? Pak Dede, Pak. Pak Dede. Pak Dede, silakan dipimpin mana? Selesai memberi salam. Assalamualaikum
kelas ini kelas yang sangat padat sekali ya. Coba, Bapak mulai dari Nanggewe 3, mana Nanggewe 3? Hadir Pak. Hadir ya. Nanggewe 4. Ini nggak masuk Pak ini. Pakansari 3. Awal nggak hadir Pak awal. Pakansari 4. Oke. SDIP Darul Jannah. Sama lagi. Hari Kolot 1. Hari Kolot 2. Baru satu. Baru 1. Waduh. Ini kayaknya salah nih jalan ya. Nyasar Pak, nyasar. Nyasar ya, nggak ada kabar ke saya ya. Nanti dihukum ya Pak. Oke, siap. Joget Pak. Mana lagi? Al-Mawada. 2 orang, 3 orang, 4 orang ya. Azura. Apa lagi? Nah ya, cukup ya. Berarti yang sedikit pesertanya dari kolom 2 ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin membangkitkan semangat kalian ya dengan biasa saja bertepuk tangan ya. Tapi nggak gitu, harus semangat. Pertama duduk dulu, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat yang paling fenomenal saja yang dia. Ya. Tepuk semangat. Oke. Kurang semangat Pak. Kurang semangat. Kalau begitu harus berdiri kalau orang semangat. Perlu berdiri kan? Berdiri. Oke, berdiri dulu sebentar. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Supaya konsentrasinya tidak buyar, Bapak ingin mengecek konsentrasi kalian. Ya. Apa? Masih tepuk-tepukan juga sama ya? Ya. Karena tepuk-tepuk itu mengurangi nervusnya. Oke. Kalau Bapak bilang tepuk pagi, tepuknya cuma sekali. Tepuk pagi, tepuk siang 2 kali, tepuk sore, tepuk malam. Yang tepuk malam harus kalau masih bersuara, Bapak nanti suruh depan ya. Oke. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi. Sekali lagi kita bahas ya. Bapak pukulin dulu yang mau dihukum. Ini namanya apa kolusi? Sekali lagi, jaga konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Ayo, Bu Irma maju ke depan. Lagi sudah cukup lah. Oke. Baik, kita hari ini akan mempelajari kita materinya apa hari ini? Pembelajaran IPAS ya. IPAS kelas 4 SD. Jadi kalian sebagai kelas 4 SD. Ya. Materinya apa? Materinya adalah perubahan. Penghapus yang mana, Bu? Emang betul Maaf ya, Bu ya. Ini seperti yang mana, Bu? Iya. Ada Pak pulpen. Maaf ya. Perubahan.
Jangan ya, energi. Perubahan energi. Saya pada udah bawa spidol 3. Tapi nggak kepake. Karena apa? Karena adanya kemajuan teknologi. Perubahan energi. Kalau kita bicara tentang perubahan energi, banyak sekali di lingkungan sekitar kita yang tadinya sumber energi itu yang paling besar apa sih? Matahari. Ada yang bilang matahari, ya matahari sumber energi yang tidak habis, nah itu ya, tidak habis. Nah, matahari ini bisa digunakan sebagai sumber energi yang utama, bisa diubah ke energi listrik, bisa apalagi panas, bahkan yang ibu-ibunya di rumah menjemur pakaian kalau tanpa ada matahari kasihan, sedih ya, jadi berjamur ya. Oke, baik, yang sekitar kita aja dulu ya, sekitar kita. Oke, kita lihat kipas angin ini. Kipas angin ini dia bisa bergerak ya, bisa bergerak. Dari mana asalnya gerakan ini? Karena adanya listrik. Listrik juga bisa dihasilkan dari berbagai sumber. Salah satunya oleh matahari, bisa juga dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Oke, masih banyak lagi ya, energi, bahkan energi perubahan energi itu banyak yang tidak kita sadari ya, Contoh, misalkan kalian ketika pergi ke pegunungan, secara tidak sadar kalian akan menggosok-gosokkan tangannya seperti ini, ya, bener nggak kira-kira? Dan ya, sekarang panas. Ya. Tadi Bapak bilang ke daerah pegunungan biasanya secara tidak sadar kita akan seperti ini. Untuk menghangatkan tangan kita, untuk menghangatkan tubuh kita, bahkan setelah di sini tempel di sini, setelah di sini tempel di sini, untuk menghangatkan tubuh. Dari mana awal timbulnya panas tersebut? Gesekan dari gerakan yang kita lakukan ya secara cepat, maka dapat menghasilkan energi panas, dan contoh-contoh lain yang nanti akan kita praktekkan di kelas ini. Oke. Baik. Selain perubahan energi apa sih yang sering kita jumpai di sekitar kita? Ada energi listrik. Ya, energi panas. Ada energi listrik, terus ada energi apa lagi? Energi gerak. Ada energi gerak, ada energi bumi, ada energi apa lagi? Dan itu energi cahaya, dan itu akan kita pelajari selama 2 jam pelajaran ke depan ya. Oke. Ini Bapak kasih contoh sedikit di sini. Colokin dulu ya. Punya video yang Bapak searching di sini, dan ini adalah contoh perubahan energi dari energi gerak menjadi energi panas. Baik, kita saksikan dulu videonya sebentar ya. Perubahan energi gerak menjadi energi panas.
Membuat api dengan unsur kayu adalah teknik kuno yang menggunakan prinsip fisika, diantaranya adalah gaya gesekan. Gesekan ini menyebabkan molekul di kayu bergerak lebih cepat dan menghasilkan api, guys. Tekanan dan gesekannya menciptakan serbuk kayu menjadi bara untuk dimasukkan ke dalam rumput kering dan ditiupkan oksigen sampai api menyala, guys. Hal ini melibatkan perubahan energi gerak menjadi energi panas. Panas yang muncul kemudian membentuk bara api dan membakar rumput kering. Kegiatan ini merupakan contoh bagaimana energi gerak kemudian dirubah menjadi energi panas. Ini adalah teknik tradisional menyalakan api tanpa alat modern. Dengan menggesekkan dua potong kayu secara terus-menerus, gesekan tersebut menghasilkan panas hingga muncul asap. Metode ini telah digunakan oleh berbagai budaya sejak zaman dahulu sebagai cara bertahan hidup di alam liar. Saat bara api mulai terbentuk, ia dipindahkan ke daun atau rumput kering, lalu ditiup perlahan untuk memberi oksigen. Perlahan, bara membesar dan akhirnya menyala menjadi api. Oke, sudah cukup ya. Itu video yang kalian saksikan tadi itu apa? Perubahan energi gerak menjadi energi panas yang dapat menghasilkan apa? Menghasilkan api yang tadinya tidak ada apa-apa, hanya ada kayu di situ, digesekkan secara terus-menerus dan akhirnya menghasilkan panas ya. Baik. Selain itu energi apa lagi yang bisa Bapak Ibu bisa kalian praktekkan? Contoh misalkan ini adalah sebuah penggaris ya. Ketika kita kalau yang buat digosokkan nanti pakai yang plastik ya, yang berbahaya nanti ya. Ini ini nanti kita akan praktekkan. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bapak sudah siapkan satu praktek itu tiga kelompok. Mungkin nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mungkin jadi 8 kelompoknya, jadi 2 kursi boleh. Atau sama yang di belakang jadi 9 kelompok ya, jadi 9 kelompok. Luar biasa ya, satu kelas jadi 9 kelompok. Panisan Bapak gerak banget ya. Oke. Selain itu kita juga akan praktekkan. Contohnya seperti ini. Kalau ini perubahan apa ini? Energi cahaya menjadi energi panas ya. Terus ini yang akan kita praktekkan juga. Yang akan kita praktekkan itu perubahan energi panas menjadi energi gerak. Bapak sudah siapkan alatnya, jadi kalian nggak usah bikin lagi ya. Kalau bikin nanti lama. Terus ini apa namanya? Kita akan coba pakai penggaris di ujung meja, dipukul. Pukulan pertama ya pukulan pertama itu kita agak dekat ke meja. Pukulan kedua lebih jauh dari meja, pukulan ketiga lebih jauh lagi dari meja. Kita buktikan apakah suaranya akan tetap sama atau akan berbeda gitu ya. Ini juga sama yang tadi. Apakah kertas yang ada di atasnya itu akan diam saja atau dia bisa bergerak berputar mengikuti putaran spiralnya. Nah ini nanti kalian coba praktekkan. Bapak sudah bawa nanti kain apa ini? Bukan kain mual ya, apa ini? Kain flanel ya. Mudah-mudahan bisa ya, kain flanel ini mudah-mudahan bisa.
kita gosokkan apakah nanti akan menghasilkan panas atau tidak ya. Nanti di lembar pengamatannya Bapak sudah sediakan, ada yang mulai dari 10 detik, 20 detik sampai 60 detik. Apakah panasnya akan tetap sama ataukah nanti berbeda ya? Mana lagi ini sudah tadi ya. Nah, kalau yang listrik kebetulan Bapak kehabisan bahannya. Baik. Dan Bapak juga tidak bisa memberikan materi seperti biasa karena itu kan untuk 2 jam pelajaran. Karena Bapak hanya dikasih waktu 40 menit atau sekitar 1 jam pelajaran lebih. Ya. Bapak bagi kelompok, Bapak ngacak aja ya. Yang dapat lilin, nanti propertinya dikumpulin lagi ya. Nah, yang dapat lilin, Mama sama dibawa pulang ini rumahnya mati lampu. yang sebelah ya. Dapat lilin. Ada berapa kelompok yang dapat lilin? Ada 3 ya. Oke, ini tolong nanti dibenerin ya. Kalau ini nanti boleh diambil ya. Lilinnya boleh diambil, Pak. Boleh, kan hari malam kan malam Jumat. Tadi yang dapat lilin Pak. Pakai lilin. Tadi siapa lagi yang dapat lilin? Oh, di sini ya. Oke. Ini memang harus disilakan ke belakang lagi ya. Belakangnya. Yang kedua, kelompok keempat dapat kain gol. Ini juga sama nanti dikumpulkan lagi propertinya. Apa yang belakangnya yang paling belakang itu ya. Semua. Ini yang tadi tidak dapat apa-apa, Bapak kasih penggaris aja. Dinyalakan. Yang pegang kain wol, nanti Bapak jelaskan aja deh. Bapak kasih lembar pengamatannya dulu, karena kalau tidak ada ini kalian nggak ada bisanya nanti ya. Yang dapat apa namanya? Nah, lilin. Jadi bunyi penggaris besi. Penggaris besi lagi siapa? Penggaris besi lagi. Ada satu lagi penggaris besi siapa? Energi panas menjadi energi gerak yang dapat lilin. Saya, Pak. Yang dapat lilin siapa lagi? Yang dapat lilin. Ada ya? Yang dapat penggaris. Penggaris Panel. kain flanel mana? Ini, Pak. Ini mana Pak? Oh iya. Satu lagi yang kain belakang. Oke. Di situ lembar pengamatannya. Lembar pengamatannya. Bapak nggak bisa Bagaimana, Pak? supaya ada perubahan energi di situ. Pak, lilinnya nggak ada korek kan? Lilin, oh, tenang. Walaupun Bapak tidak merokok sekarang bawa korek ya.
mencatat, hasil pengamatannya. Ya, ada yang mencatat hasil pengamatannya. Ini piring kertas aja, makanannya Harus ada yang mencatat hasil pengamatannya. Nanti besi di ujung mejanya. Yang pegang penggaris besi, sisakan di ujung meja itu 10 cm, 15 cm dan 20 cm. Ya, bagaimana perbedaan bunyinya? Oke, yang penting jadi dan perbedaan bunyinya itu seperti apa? Waktu berapa menit lagi ya? Oke, baru mulai ya. Panggil Pak Gurunya. Pak, sebelah sini Pak, minta bantuan. Ya. Dudukin, tangan ibu udah panas jadinya terang. Nanti diisi sampai kesimpulannya. Kalau ada yang mau nanya silakan acungkan tangannya. Anjak sudah selesai. Tapi siap-siap yang tadi Bapak ukur ke depan ya. Kalau sama Desi enggak sama. Atau dia antum nanti. Sampai kesimpulannya ya, nanti ibu yang bacakan ke depan. Sebelum berjanji jawab, nanti ibu kembalikan. Pegang. Bapak ingin panggil satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Tadi Bapak sudah dapat kan ya? Nah, Boca dan Bu Firma. Saya pilih Firma aja. Ya kalau yang isi Bu Gita insya Allah aman ya. Ini kelompok kita di kolot satu ya.
Oke, kalau misalnya nomor 1 yang ada di atasnya. Dan kalian juga bisa apa tadi? Mengetahui perbedaan antara bunyi yang ditimbulkan pada saat penggaris diberikan getaran atau digoyangkan, ya. Sambil kita menuju Irma ke depan tadi setelah lilin terus kainbol tadi ya kainbol. Tadi Bu Gonsan bilang katanya, Pak ini udah lama kok nggak panas-panas. Ya mungkin memang suhu kita udah panas ya, jadi nggak begitu terasa. Tapi kalau kita suhunya normal, dingin, insya Allah bisa terasa. Bu Irma bisa? Nggak usah semuanya lah. Kasih tepuk tangan buat ketuanya dong. Ada. Irma, kita cuma 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok Kansel 1. Prakteknya yaitu tadi menggunakan lilin yang diputar pakai kertas spiral. Durasi waktunya 5 detik. Dia lilin mulai bergerak, gerakannya lilin Bukan lilin kekasar. spiralnya. Saya aku nervous ya. Ya lanjut. Maksudnya kertas spiralnya itu mulai bergerak di waktu detik. Nah, dia mulai ada pergerakan di waktu 5 detik. Nah, analisis yang dilakukan panas dari lilin itu mengakibatkan udara menjadi hangat dan mengembang sehingga kertas berputar. Untuk yang terjadi jika lilin dipindahkan itu lebih jauh atau lebih dekat dari kertas spiral, kertas akan lebih lambat berputar atau berhenti. Ya. Terus kalau kesimpulannya dari perubahan energi panas menjadi energi gerak, ini energi panas dari lilin dapat diubah menjadi energi gerak pada spiral melalui proses konveksi, di mana mendorong kertas spiral menjadi berputar. Tunggu. Ada hadiah untuk murid yang mau ke depan. Sebelum kita Bapak tahu dari tadi kalian belum sempat nyicip-nyicip ya? Karena di luar aja berburu ke dalam. Gak apa-apa. Memang ibu yang lambat ya. Oh ya, kalian yang lambat ya. Oke. Evaluasinya kalian harus menggunakan handphone yang ada kuotanya. Iya. Nggak punya handphone. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Punya kuota, Pak. Oke. Yang tidak punya HP bagaimana, Bapak? Yang tidak punya HP. Iya. Kahut ite. Ada yang sudah pernah nyoba? Kahut itu. Belum ditanya, Pak. Ceritanya ya. Ditanya, Pak. Oke. Tapi saya yakin ibu-ibu semua Saya nggak ikut, kita saya bukan iya. Oke, pertanyaannya mudah-mudah seputaran ini saja ya, namanya pertanyaan untuk kelas 4 SD. Udah ketemu di grup. Linknya ini Bu, kamu IP. Cari aja di Google link itunya, saya kurang ini. Pin game-nya pin. Oke, bisa mulai membuat pin game. Ayo.
Saya juga bisa ya. Ya, Bapak, kotanya ada Bapak. Kita ganti coba. Kalau saya masih kelas 3 gimana? Wow. Jadi saya lanjut lagi di PR. Kasih nama ya. Kasih nama. Nama panggilan aja, jangan panjang-panjang. Oke, sudah ada berapa peserta nih? Oh, banyak yang punya kuota. Sini ngapain, Pak? Pak, itu kan hamba-hamba ya, Pak? Udah gabung semua? Bisa dimulai yuk? Oke. Yo, udah banyak nih pesertanya. Bisa mulai? Oke. Hanya 10 pertanyaan yang mudah-mudah saja. Yang dapat juara 1 dapat hadiah ya. Kuota ya, Pak? Satu soal waktunya 20 detik ya. 1, 2, 3. Ya, Pak, kuotanya habis. Kolom. Resiko di Alhamdulillah banyak yang benar berarti ya belajarnya. Oke, berikutnya. Siapa itu RA? Soal kedua. Kira dilanjut ke TV. Di situ kan. Ya Allah. Menjadi panas. Langsung ya. Biar cepat. Nih cuacanya. Semuanya 10 soal. Kayaknya ada yang salah klik. Ini udah tahu jawabannya RA ini. RA dapat bocoran ini. RA anak guru. Oh, Rijal kayaknya ini mana? Nanti aja
Salah, lanjut. Bukan hanya tepat jawabannya, tapi cepat ya. Lain dihitung Pak. Soal terakhir kita akan tahu menang siapa ya. Nanti depan tadi ada biar tenang ya. Lagi dihitung dulu, mesti koreksi. Waktu aja cukup ya. Baru yang ketiga. Kita akan tahu siapa itu Ra. Ke depan siapa Ibu? Dapat aja dari Bapak ini ke depan. Oke, dapat Ibu dari Bapak ya. Satu lagi. Ibu yang ke berapa? Dua. Ke kamera dong. Oh iya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali sumber energi yang ada di sekitar kita dan tanpa kita sadari banyak sekali perubahan-perubahan energi yang sudah sering kita lakukan hampir setiap harinya. Ya, oke. Sebelum Bapak tutup pembelajaran, ada yang mau bertanya? Oke, setelah ini Bapak akan bagikan LKPD, terus apa lagi? Refleksi, apa lagi? Tapi ini di skip semua ya. Enggak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas punten pisan. Tadi di awal saya sudah nyoba-nyoba lagu Indonesia ya, tapi nggak dinyanyikan. Suka begitu ya. Ya, terima kasih ya Ibu. Semuanya terima kasih. Bapak ini nggak jauh. Saya hormati Ibu Pengawas, Ibu-ibu Kepala Sekolah, serta teman-teman seperjuangan di KKD 25. Saya berbicara di depan, mohon maaf karena memang tadi diberi observasinya tiba-tiba tidak sempat dipelajari, jadi mohon maaf. Tapi mungkin ada catatan-catatan kecil yang harus saya sampaikan. Pertama akan saya utarakan dulu, saya menilai tidak ada RPM-nya Ibu ya, karena tidak ada, jadi bingung apa yang harus dimasukkan ya, karena RPM-nya tidak memegang. Pertama dari Pak Indro yang melaksanakan peer teaching atau pembelajaran di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS, itu mulai diawali dari keselarasan. Di situ keselarasan, di sini awal pembelajarannya, tindakan atau implementasinya diberikan ada kegiatannya. Saya jawab di sini ada
kegiatan awal yang diberikan, yaitu dibuktikan dengan penyampaian dimulai dari tadi harusnya dari doa dulu, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, menanyakan kabar kepada siswa semua, itu berarti itu ada di kegiatan awal. Terus kegiatan inti, otomatis tadi kegiatan inti dimulai dari penyampaian materi pelajaran. Terus persepsi tadi di awal juga ada, di mana mengatakan anak-anak siapa yang tahu energi apa yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari untuk menuju ke perubahan energi. Jadi energi apa saja yang sudah anak-anak ketahui, itu kan kegiatan apersepsi, artinya mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan disampaikan berikutnya. Pada intinya masuk di situ adalah di mana anak dilibatkan dalam kegiatan proses pembelajaran untuk menemukan sendiri perubahan-perubahan energi yang didapat tadi, dan sudah dibuktikan lewat metode pembelajaran diskusi, ya Pak Indro ya, dengan diberikannya diskusi. Terus untuk penutupan pembelajaran itu adanya asesmen yang diberikan, di mana menarik, bagi saya menarik. Terus terang Ibu, saya nggak bisa memanfaatkan digital seperti itu, saya belum bisa, iya belum mampu gitu ya Bu ya. Karena dengan seperti itu anak akan lebih terbuka pemikirannya, lebih semangat, sehingga dari kesalahan anak tersebut itu akan memancing anak untuk menggali materi itu. Aku ingin seperti Ira, katanya tadi betul semua. Nanya, Ira kok bisa? Gimana caranya? Dia cari informasi. Sehingga saya nanti harus bisa seperti Ira. Nah itu, jadi pembelajaran yang diberikan tadi sudah bagus. Memang karena yang dihadapinya guru-guru mungkin akan berbeda dengan kita langsung berhadapan dengan peserta didik gitu. Apa saja Bu ya? Udah? Ini dari kegiatan awal sudah. Ini kebanyakannya RPM. Terus asesmen sudah ya Bu ya. Nah, cuma di sini apa yang sudah berjalan dengan baik dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Indra tadi. Di sini pertanyaannya saya menjawab, pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Indra sudah bagus, dibuktikan dengan proses kegiatan pembelajaran yang diberikan, di mana memang katanya guru tidak boleh banyak berbicara, tapi guru tetap dalam memperhatikan pasti banyak bicara karena karakteristik anak yang berbeda, dan itu sudah dilakukan. Capek pasti yang namanya memperhatikan, apalagi siswanya yang jumlahnya banyak ya. Jadi tadi pembelajaran sudah dilakukan Pak Indra itu bagus, lebih ditingkatkan lagi karena dibuktikan dari proses kegiatan yang menggunakan berbagai strategi pembelajaran ya. Terus keduanya, hal-hal apa saja yang pencapaiannya belum memuaskan dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan beserta faktor penghambatnya. Hal yang menurut saya yang kurang tercapai, belum meratanya pembelajaran tersebut ke semua peserta didik. Pak Indro tidak tahu siapa nih yang bisa memakai dan tidak tahu siapa yang bisa, yang belum bisa. Coba atau minta tolong nih temennya, tolong kasih tahu temennya cara mengerjakannya ya, karena tadi kan contohnya asesmen menggunakan HP. Nah, jadi tolong kepada temennya supaya nih bantu ya temennya, coba caranya bagaimana, klik apa saja yang digunakan. Mungkin itu ya Bu ya. Terus berikutnya, rencana tindak lanjut apa yang akan dibuat untuk perbaikan ke depan. Kembangkan terus KBM yang sudah dilakukan seperti ini. Bahkan saya mungkin akan belajar kepada mereka-mereka yang memang sekarang dunia mau tidak mau harus mengikuti zaman. Walaupun kita udah berusia 50, selama kita memang masih terjun di dunia pendidikan, mau tidak mau kita harus mengikuti zaman sekarang. Ya, itu saja supaya pembelajaran kedepannya untuk kita semua lebih menyenangkan. Terima kasih Ibu, mohon bila banyak kekurangan, mohon maaf. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu pengawas, Bapak Ibu guru semua. Di sini juga ditunjuk dadakan ya terkait dengan observasi gitu ya. Mungkin tidak banyak hal yang berbeda gitu. Mungkin saya menambahkan aja tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi ya, Ibu Dewi. Terkait Pak Indro, mungkin kalaupun saya yang menjadi Pak Indro belum tentu bisa selulus Pak Indro tadi, gitu ya. Jadi Pak Indro sudah keren, yang sudah bagus, gitu. Mungkin terkait beberapa hal yang menjadi catatan. Kalau di sini saya mencatat pertama tadi di awal tidak adanya penyampaian tujuan pembelajaran yang kepada peserta didik. Gitu. Mungkin itu yang kurang untuk persepsi di awal dan kesiapan pembelajaran itu sudah baik, hanya saja dalam tujuan pembelajaran itu tidak disampaikan kepada anak-anak gitu. Kan kalau misalkan itu anak minimal tahu nih kira-kira dalam materi ini harus bisa apa gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya penggunaan IT atau teknologi dalam kegiatan pembelajaran dan asesmen sudah dilakukan gitu ya. Asesmen dengan menggunakan Kahoot tadi ini memang menjadi pemicu ya untuk peserta didik untuk saling berlomba gitu kan, siapa yang paling duluan, siapa yang paling hebat, bukan hebat maksudnya dapat poin tinggi kayak tadi gitu kan ya. Yang pertama siapa yang persiapan itu udah bagus juga. Terus kemudian catatannya terkait dengan yang memuliakan. Di sini kan ada yang memuliakan antara guru murid, guru, murid dan murid. Yang dilakukan Pak Indro sudah baik. Dia terkait dengan presentasi, memberikan apresiasi kepada siswa, memberikan para peserta didik yang sudah berani untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tadi Pak Indro sudah ada, ayo tepuk tangan, gitu kan? Itu sudah termasuk. Mungkin tambahannya dalam kegiatan persiapan pembelajaran, gitu kan? Tadi kayak teknis tiba-tiba bilang sinyal atau misalnya mungkin kita sebagai guru kan di sini menerapkan karakter gitu ya. Mungkin tidak ada salahnya guru menyampaikan mohon maaf ya anak-anak, jadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi mari kita sabar sebentar atau tunggu sebentar dan lain sebagainya. Itu kan mungkin menambah nilai karakter gitu kan ada minta maaf gitu kan atau minta tolong dan lain sebagainya. Itu aja untuk memuliakannya. Terus untuk prinsip pembelajarannya yang 3 itu Pak Indro sudah dilakukan dengan menggembirakan gitu ya. Yang sangat menonjol mungkin dari hal menggembirakannya, anak-anak saling seru-seruan gitu kan dalam evaluasi, terus dalam diskusi gitu kan, mulai dari yang penggaris, terus yang yang kertas pakai lilin gitu ya. Itu juga sudah kena gitu untuk pembelajaran mendalamnya. Terus selanjutnya mengaitkan pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Indro. Kayak misalkan kalau misalkan di cuaca dingin gitu ya, apa yang kita lakukan? Misalkan menggosok-gosokkan tangan gitu, itu juga sudah dilakukan, sudah dalam konteks kehidupan nyata. Mungkin kalau misalkan ditambah catatannya juga kayak video pembelajarannya kalau ada tidak pakai yang kayu digosok-gosok gitu ya. Itu kan kayaknya dulu banget gitu ya. Iya kayak kalau anak-anak di praktek kayak gitu, itu lama gitu kan. Pak tangannya lecet atau sebagainya gitu. Mungkin bisa diberikan contoh yang memang lebih ke perkembangan sekarang itu seperti apa gitu. Terus selanjutnya dalam mengakomodir. Nah, tadi mungkin karena pengelompokannya siswanya gemuk gitu ya, banyak. Jadi ya sudah dia terlihat. Mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa sama-sama bisa mengelompokkan gitu ya. Mana siswa yang memang aktif banget, dan memang kan sesuai dengan karakteristiknya mungkin, gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi juga ketahuan nih mana siswa yang sudah paham, mana siswa yang belum paham, mana siswa yang tinggal gitu ya. Jadi bisa kelihatan semuanya. Ya mungkin itu aja sih dari saya, selebihnya hampir sama.
Semoga ini juga bisa catatan buat saya pribadi dan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Jadi dan Pak. Oh dari Ibu dan Bapak. Kalau sekarang mau bukan murid ya, sekarang mah jadi guru. Tadi kita melihat Pak Indo mengajar, kita menyaksikan semua Pak Indo mengajar. Yang saya lihat tadi di pertemuan tadi itu hanya ada pengalaman belajarnya memahami saja Pak Indo. Jadi mengaplikasi dengan merefleksi itu belum. Tidak apa-apa. Nah jadi Ibu dan Bapak nanti saya berdiri aja ya. Soalnya yang belakang kan ada Jadi tidak apa-apa kalau dalam satu pertemuan tidak usah harus memahami, aplikasi, merefleksi itu tidak apa-apa. Tadi yang Pak Indro sajikan itu hanya memahami saja. Kemudian di memahami itu prinsip pembelajarannya adalah saya catat soalnya. Jadi di kegiatan memahami itu bermakna dan tidak ada berkesadaran. Itu tidak apa-apa seperti ini juga. Jadi bukan berarti harus BBM itu harus tiga-tiganya harus tampil. BBM itu bukan bahan bakar minyak. Berkesadaran, bermakna, Nah tadi di kegiatan inti itu pada pengalaman belajarnya itu hanya bermakna dan menggunakan. Kayak menyaksikan video, yaitu ya, itu kan bermakna. Kemudian murid mencoba perubahan energi tadi di kelompoknya masing-masing, meskipun dalam keadaan yang sangat darurat tepat begitu, tapi itu tidak ada yang mengeluh. Ya semua mengerjakan itu sudah anak-anak tuh merasa nyaman di sana. Kemudian Pak Indo juga melihat satu persatu dilihat itu sudah dirasa nyaman dan itu artinya itu menggembirakan. Jadi yang saya lihat tadi pengalaman belajarnya yang muncul adalah memahami. Kemudian pada memahami itu hanya bermakna dan menggembirakan. Dan tadi di awal Pak Indro membuat persepsi. Di situ sudah mulai persepsinya pada prinsip berkesadaran dan bermakna. Nah itu yang dimaksud ya. Jadi kalau nanti persepsi itu kita akan menggunakan prinsip apa? Tapi mungkin Pak Indro nggak ngerti itu prinsipnya apa berkesadaran ketika dia persepsi gitu ya. Berkesadaran apa bermakna. Jadi pengamatnya yang tahu kalau ngajar kita ngajar aja kan, nggak mikirin ini berkesadaran kah, ini bermakna kah, ini menggembirakan, kita ngajar saja seperti itu. Jadi kenapa aplikasi itu bukan ini, bukan bukan mereka membuat ada LKPD tadi kan percobaan, itu bukan aplikasi. Nah itu bukan aplikasi, tapi itu pada tahap masih memahami dan ketika memahami itu ada prinsip menggembirakan di sana. Karena saya melihat satu persatu meskipun saya di belakang Pak Indro, kenapa saya nilai dia Pak Indro kan dia grogi ya. Jadi saya menunduk aja gitu, saya menyatat aja gitu. Biar dia ngomong apa juga biarin aja. Soalnya suka nervous kalau saya liatin gitu. Padahal saya juga nggak melototin sebenarnya dan dengan dia biasa aja gitu ya. Tapi suka nervous. Itu yang terjadi. Jadi yang Pak Indro sajikan tadi pada persepsi itu sudah muncul berkesadaran dan bermakna. Kemudian pada kegiatan intinya yang muncul hanya memahami. Kemudian prinsipnya di situ sudah bermakna dan menggembirakan. Nah di sana tidak terdapat tadi mengaplikasi dan merefleksi. Itu bukan satu kekurangan, tidak apa-apa. Jadi kan ini tadi materi ini saya kira tidak bisa hanya 2 JP. Mungkin bisa ada pertemuan berikutnya seperti itu. Jadi dalam satu pertemuan itu tidak harus memahami 3M itu ya, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Tidak harus 3-tiganya. Tapi kalau ibu dan bapak mau Bu saya harus 3-tiganya ya silahkan. Tapi kalau misalnya tidak mungkin 3-tiganya ya tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi itu sudah luar biasa Pak Indro tadi meskipun mungkin tadi tidak betul Bu Dewi tidak ada RPM-nya kita tidak melihat.
Jadi tiba-tiba Pak Ibnu mengajar saja, di situ ada masalahnya, di sini ada ini apa namanya, ada instrumennya, jadi sulit ya Bu Dewi ya Pak Iwan ya. Tapi tidak apa-apa, nanti Ibu dan Bapak kegiatan ini kan udah selesai ya terakhir ya. Nah berarti berlanjutnya di sekolah masing-masing ya. Nah ini ada berapa sekolah? 10 ya? 9 sekolah. Nanti di sekolah masing-masing saya ingin mendapatkan video lesson study-nya. Jadi nanti di kelas 1 sampai kelas 6, tapi salah satu aja. Misalnya di Darul Jannah, Pak Iwan yang mau jadi guru modelnya, nanti pilih berapa guru sebagai pengamatnya, observernya. Kemudian divideokan, videonya kirim ke saya supaya saya bisa membuat feedbacknya gitu ya, seperti itu. Soalnya kalau saya datang ke Pak Irwan ngamatin, ke Bu Lasri ngamatin, itu butuh waktu lama. Nah, tapi kalau Ibu dan Bapak melaksanakan sendiri di sekolahnya, divideokan, videonya dikirim ke saya, mungkin satu hari saya bisa membuat feedback beberapa sekolah. Kan hanya nonton aja saya ini, kan gitu lalu membuat feedback. Itu ya. Jadi PR ini PR. Setiap sekolah saya menunggu Ibu dan Bapak membuat lesson study di sekolahnya. Kemudian nanti ada, pakai aja gak apa-apa Bu, ini yang instrumen yang sudah ada, Bu Lasri tidak apa-apa. Ini instrumen kami membuat sendiri, tim ada apa namanya, kombel pengawas gitu ya, kombel pengawas tapi se-Indonesia Ibu dan Bapak. Jadi kita mau membuat ini membuatnya menggunakan AI Drops. Nah, pakai Drops, seperti ini. Nah, kita jadi pakai seperti ini. Yang ini salah satunya, ini masih ada tipe versi yang lain, tapi saya kasih versi ini saja. Gitu ya. Jadi terima kasih Pak Indro, sekali lagi tepuk tangan dong buat Pak Indro yang semangat. Meskipun Pak Indro ngomong beberapa kali nervous, tapi nggak nervous ya. Tidak melihat itu. Pak Indro kalau namanya peer teaching, guru-guru sok ngarocol gini ya, sok itu suka, wah ini Pak, itu biasa gitu kan. Nanti kan juga di kelas sebenarnya suka begitu ya, seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi, PR ya, PR di mana di uploadnya begitu. Nanti saya ke Bu Lasri, saya akan kirim link Google Drive-nya supaya nanti di uploadnya di sana saja videonya, linknya saja, nggak usah video utuh ya. Jadi simpen dulu di Google Drive Ibu dan Bapak sekolah.